Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Fadila dari kelas 11 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana. Nah, sebelum itu, yang dimaksud dengan bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun aktivitas manusia. Nah, bencana ini terdapat tiga jenis. Yang pertama adalah bencana alam, yang kedua adalah bencana non-alam, yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya yakni gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang dilakukan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teror. Terdapat dua macam dampak dari bencana. Yang pertama adalah dampak berupa gangguan. Dampak dari bencana alam tidak hanya menimpa fisik, tetapi aspek psikologi sosial korban juga harus mendapat perhatian yang khusus, seperti stres pasca trauma, kecemasan yang diakibatkan oleh kehilangan harta benda, kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, dan dilingkupi perasaan ketidakpastian tentang masa depan. Dampak yang kedua adalah kerusakan. Nah, dampak dari bencana alam yang sering terjadi adalah kerusakan yang meliputi kerusakan infrastruktur masyarakat, rusaknya rumah-rumah, tempat bekerja, dan jalan raya. Nah, terdapat dua gambar yang dimana gambar pertama adalah contoh manusia atau seorang yang mengalami stres pasca kejadian bencana alam, yakni kejadiannya tanah longsor. Gambar yang kedua adalah contoh kerusakan infrastruktur masyarakat, yakni rumah-rumah yang roboh, jalan-jalan yang rusak. Memasuki materi mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan menghadapi ancaman bencana. Pada materi mitigasi bencana ini terdapat 5 garis besar pembahasan. Yang pertama adalah tujuan mitigasi, yang kedua jenis mitigasi, bagian yang ketiga adalah penanggulangan bencana, bagian yang keempat adalah tahapan penanggulangan, bagian kelima adalah manajemen kedaruratan. Bagian yang pertama, tujuan mitigasi bencana. Tujuan mitigasi bencana ini yakni untuk meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana, meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana, ketiga meminimalisir kerusakan pada sumber daya alam, keempat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai resiko dan dampak dari adanya bencana. Bagian yang kedua adalah jenis mitigasi bencana. Nah, jenis mitigasi bencana ini terdapat dua macam jenis. Yang pertama adalah struktural, yang kedua adalah non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi, misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya adalah Undang-Undang PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana Pembuatan Tata Ruang Kota. Bagian yang ketiga adalah penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitas. Bagian yang keempat adalah tahapan penanggulangan bencana. Nah, tahapan penanggulangan bencana ini ada 3 tahapan, yakni tahapan yang ke-1 adalah
tahapan sebelum bencana. Langkah-langkahnya yakni yang 1, perencanaan penanggulangan bencana. 2, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Yang ketiga adalah pemanduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Tahapan yang kedua adalah saat bencana atau tanggap darurat, meliputi 1, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, kerusakan sarana prasarana, serta jumlah korban. Yang kedua adalah penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan korban meliputi air bersih, sandang pangan, pelayanan kesehatan. Tahap yang terakhir adalah tahap pasca bencana, meliputi rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana, serta pemulihan sosial psikologis, pemilihan sosial ekonomi budaya. Yang kedua adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Bagian yang kelima adalah manajemen kedaruratan. Nah, manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai mitigasi bencana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.